pikiran saya ini yang bersepeda kan hanya 3 orang. Satu mobil 4 orang sepeda. Saya berpikir satu mobil aja cukup. Mikir saya begitu. Nah, pada saat menjelang keberangkatan, sepeda yang sudah disepakati itu adalah bawa gravel. Tapi begitu mobil mau berangkat ke Jakarta 2 hari sebelum hari H, saya kaget. Bukan hari H. 2 hari sebelum hari H. Mobil. Nah, pada saat event ini mobil kita berangkatkan dulu karena mobilnya sepedanya naik mobil. Sorry. Pada hari sebelum keberangkatan, 2 hari sebelum sebelum acara, sepeda kami angkut ke Jakarta. Di dalam sepeda itu ada masing-masing, di mana ada sepeda gravel yang sudah disiapkan. Tapi begitu mau berangkat, buka pintu, saya kaget, kok ada Pinarello masuk? Ini kan di luar skenario mobil sepeda ini masuk. Saya sempat curiga ke Dokter Sadi, jangan-jangan dia itu ngomong gravel itu hanya kemarin supaya saya tidak membatalkan untuk mengawal ya. Nah, strategi nih, jangan-jangan ini akal-akalan ini. Kemudian saya tanya, loh, kok bawa sepeda RB? Jawabnya gini, supaya sepedanya di dalam mobil tidak kocak karena kurang isi. Jawabnya gitu. Dengan diisi satu sepeda maka dia akan padat, tidak akan goyang. Saya ya percaya. Ya gini. Nah, perjalanan kita sudah sampai di Jakarta, maka kita mulai hari pertama. Jakarta Bandung kira-kira sudah sampai di masuk puncak, Dokter Sadi telepon saya. Ma, sampai di mana? Puncak Pinus. Ma, aku harus ganti sepeda. Saya berat. Gak mampu, abot. Kalau kayak gitu ya, ini gak boleh main-main ya. Akhirnya ya sepeda, ya sudah kita antar. Dan Pak Sadi kalau memang gak berat kan gak mungkin ya. Dan saya kali ini saya tidak memaksakan kehendak karena ketika praktek di lapangan dia sudah tidak mampu. Justru saya ya bersyukur, oh suamiku ternyata pinter ya. Suamiku ternyata punya feeling bagus ya membawa cadangan ini gitu. Akhirnya Dokter Sadi ganti pakai sepeda yang memang sudah kebiasaannya. Dari situ saya bisa belajar. Oh ternyata kalau kita event apapun kita harus memakai sepeda yang kita sudah terbiasa. Lah kemarin saya paksakan, jadi saya juga sempat minta maaf juga ke Pak Sadi. Nah setelah memakai sepeda ini, saya sangat melihat Pak Sadi bersepedanya sangat nyaman. Saya dari mana saya melihat sangat nyaman? Ya karena saya pantau, saya ngikutin, ya dia enjoy. Sehingga waktu dari schedule itu terlampaui dengan baik. Nah, masalah di hari pertama yang muncul, kita memakai Dokter Johan karena saat itu beliau harus menjadi RC. Kenapa? Saya kan tidak mau Pak Sadi wus gitu kan tidak mau. Dengan RC yang Dokter Johan yang nanti akan mengendalikan, harapan saya bersepeda dengan sangat nyaman karena ini jangka panjang. Saya suruh ngikuti di belakangnya terus. Nah, beliau yang ngikutin. Tapi kok wis ini namanya tidak ada kejadian tanpa ada yang ngatur ya. Dokter Johan hari pertama ada masalah dengan tidak sarapan itu ya, sehingga beliau tidak bisa maksimal dalam bersepeda. Sempat ngebong ya, harus istirahat. Kemudian beliau katakan sudah kita nggak usah ten-tenan, nggak usah saling menunggu, jalan sendiri. Dengan mengatakan begitu sudah Dokter Sadi tanpa beban, sehingga hari pertama menyelesaikan ya dengan caranya beliau kalau sepedaan dari Malang ke Tulungagung seperti kalian kalau menemani itu. Dan saya sangat melihat happy, sangat rapi gitu loh. Istirahat, tertib gitu. Nah,
Saya sempat kepikiran ketika Dokter Johan mengatakan begini, Mbak, itu kalau Pak Sadi dipus, hari kedua dia pasti akan nggak mampu loh. Nah, dan saya di sini yang ditunjuk sebagai manajer di posisi yang nggak enak. Kalau saya sampaikan Dokter Sadi, saya khawatir Dokter Sadi emosi ya, dipanas-panasi, oh besok aku akan jos. Nah ini kan yang menakutkan. Akhirnya saya bilang, Pak, besok kalau misalnya nggak mampu apa, ya namanya aku sebagai manusia nggak mampu. Oh berarti Pak Sadi sudah legowo ya, ya aku sih manusia ini. Karena memang sudah diprediksi kalau hari pertama dipus, hari kedua, ketiga pasti tidak akan mampu. Oke, artinya dengan Pak Sadi mengatakan seperti itu, Pak Sadi sudah sangat legowo yang tidak akan emosional untuk membuktikan bahwa saya mampu, bukan seperti itu. Hari pertama kita finish di Bandung jam 21. Ya. Enggak, aku jam 20 udah finish. Oh, jam 20 ya. Terus berikutnya, rombongan berikutnya. Dokter Sadi finish. Oh, Mas Trik dulu. Mas Trik dulu. Mas Trik dulu. Mas Trik dulu finish. Setengah jam kemudian Saya. Dokter Sadi. Baru Dokter berapa jam Santoso, kemudian Dokter Santoso. Dokter Santoso dan terakhir Johan, Dokter terakhir paling Johan. akhir. Hari pertama udah terakhir tuh. Nah, Jam saya 12 baru finish. sempat kepikiran Dokter Johan, tetapi ketika Dokter Johan mengatakan, Mbak, ini sekalian saya buat latihan untuk nanti event di Itali, jadi aku ditinggal, aku nggak usah dipikirin, itu saya tenang. Kalau bukan Dokter Johan, tentu saya akan kepikiran, tapi karena Dokter Johan yang mengatakan, saya tenang. Kemudian di Bandung kita istirahat sesuai schedule, mestinya kita berangkatnya itu adalah jam 3. Jam 3 ya. Jam 3. Karena Tapi jauh. di schedule kita jam 5. Di schedule kita jam 5. Baru muncul jam 3 ketika waktu di Jakarta kita berpikir hari pertama jarak tempuhnya 180-an. Hari kedua jarak tempuhnya 280. Maka kalau kita ngambil start di jam yang sama, maka yang terjadi pasti nanti finishnya kan lebih malam. Akhirnya maju kita untuk start. Akhirnya finish yang di Purwokerto jam, ya rencana jam 3, akhirnya mundur jam 5. Jam 5. Pas pulang tahun kan gitu. Oke. Padahal pada saat itu, pada tanggal 31 Desember itu, Dokter Sadi kan ulang tahun. Kita sudah siapin acara akhir tahun di hotel di Purwokerto. Kita berpikir kita bisa mengikuti acara malam tahun baru. Tapi ternyata teman-teman finishnya sudah hampir subuh ya. Jam 4. Jam 4. Jadi Dokter Sadi jam 5 sudah sampai, ngikuti acara tahun baru kurang lebih sampai jam 8 sama Sandy, dan sudah tertib bahwa Dokter Sadi itu jam 8 harus tidur. Maka kemarin terlambat 30 menit, jam 8.30 tidur. Karena besok untuk pergi dari Purwokerto ke Jogja. Dari situ saya tenang. Dokter Sadi sudah sesuai waktu istirahat cukup, karena buat saya ini adalah harus istirahat yang kualitas ya. Nah, berikutnya adalah dari Jogja. Purwokerto ke Jogja. Jaraknya kembali di 190, nggak sampai di angka 200. Sehingga Dokter Sadi nyaman. Tetapi di sini sudah mulai terpecah. Terpecah artinya apa? Yang Dokter Johan dan Dokter Santoso tertinggal jauh. Kenapa? Ya mungkin Dokter Santoso mungkin kurang sehat ya, jadi harus istirahat. Dan ternyata istirahat yang panjang ini membuat kebiasaan audak terganggu. Karena audak itu tidak boleh istirahat panjang. Istirahatnya hanya sekitar 15 menit. Power nap. Yang istilahnya power nap itu. Jadi itu justru membuat jadi kacau. Nah, akhirnya ada 2 grup, yang satu ini yang pakai grupnya Dokter Johan dengan cara audak, Dokter Sadi harus race agar semua tercover dengan baik. Akhirnya mobil satu tidak cukup, saya di
saya menambah 1 mobil lagi. Purwokerto Jogja rental lagi.